Saudara, kasus kematian anggota keluarga secara bersamaan di dalam rumah bukan sekali ini terjadi. Setidaknya pada tahun ini kasus hampir serupa terjadi juga di Depok, Jawa Barat dan juga di Kalideres, Jakarta Barat. Mengapa saudara fenomena ini berulang? Kita perbincangkan hal ini bersama kriminolog Adrianus Meliala. Pak Adrianus, selamat malam, sehat selalu. Sehat, Mbak. Terima kasih diundang. Ya, jadi soal kasus yang terbaru ini yang terjadi di Koja ini, menurut Anda apa yang paling mungkin menyebabkan terjadi sampai ada yang meninggal dunia, tapi istrinya dalam kondisi yang masih hidup ya, tapi dalam kondisi yang lemas. Apa yang terjadi nih? Ya, saya menduga sang ayah meninggal karena sakit terminal, ya seperti sakit jantung yang mendadak begitu. Lalu kemudian sang anak yang kecil itu kemudian karena entah jatuh atau karena dipukul, maka kemudian dia meninggal. Sang ibu dan juga sang anak sulung kemungkinan ada konteks ketidaksehatan mental, tidak mampu mencari bantuan atau memang tidak mencari bantuan, sehingga kemudian lalu berada dalam situasi yang juga lemah sampai kemudian ditemukan oleh masyarakat. Jadi ada konteks sakit terminal, Hmm. dan juga ada konteks ketidaksehatan mental dari yang lain. Namun demikian ada hal yang sama saya kira pada konteks kasus di Koja, kasus di Kalideres maupun di Ciledug adalah bahwa para korban, kalau boleh bilang korban ya, itu memiliki memutus hubungan secara sengaja Mm-mm. dengan tetangga, ya, dengan keluarga, sehingga kemudian ketika ada apa-apa pada keluarga itu, maka kemudian tidak bisa Oke. mengharapkan ada support system ya dari rekan-rekan sekitar, sehingga kemudian lalu meninggal secara tragis. Demikian, Mbak. Tapi Pak Adrianus, apakah ini ada kesengajaan, misalnya sengaja menjauh dari keluarga untuk kemudian kematiannya ini bisa tidak terdeteksi atau ketika terjadi sesuatu tidak terdeteksi oleh keluarga atau pihak tetangga misalnya? Pada kasus Kalideres, maka kelihatannya keempat orang itu memang saling saling bantu ya, saling tutup gitu ya, Oke. sehingga kemudian lalu tidak ada yang mengetahui hingga keempatnya meninggal. Pada konteks di Cinere itu kelihatannya ada semacam gaya hidup ya, untuk mengasingkan diri, memutus hubungan dengan orang lain dan mempersiapkan kematian. Itu ditemukan oleh teman-teman psikolog forensik yang memeriksa TKP. Nah, apakah pada konteks di Koja ini juga begitu, kita tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa kondisi tertutup, tidak mau dibantu orang lain, tidak mau orang lain mengetahui, itu nampaknya menjadi semacam model, Hmm. semacam tren, ya, paling tidak dari 3 kasus yang terjadi ini, Oke. begitu. Pak Adrianus, sang istri ini kan sempat diajak berbicara ya oleh yang menemukan dan ia hanya mengeluarkan kalimat anak saya begitu. Nah, apa yang bisa Anda tangkap dari kalimat yang muncul itu? Itu apakah semacam kalimat meminta pertolongan atau apa? Saya menduga 2 hal. Pertama, kondisinya sudah malnutrisi ya, sudah tidak mendapatkan asupan makan cukup lama sehingga kemudian dia sudah berada pada kondisi setengah sadar. Namun kemudian dia masih dalam bawah sadarnya karena selaku ibu ya, dia lalu masih mengingat anaknya. Atau yang kedua adalah bahwa dia punya gangguan mental sebagaimana tadi saya katakan. Jadi dia Oke. seperti hilang ingatan dan hanya mengetahui hal-hal yang amat penting bagi hidupnya, terutama anaknya. Nah, kita lihatlah saja nanti ketika misalnya yang bersangkutan sudah pulih, sudah mendapatkan asupan yang cukup dari rumah sakit, apakah yang benar? Apakah dia memang hanya karena malnutrisi atau karena memang tengah mengalami gangguan mental terkait dengan mengapa dia membiarkan ya suaminya dan anak Ya, anak 10 hari bungsunya. loh itu dan itu bau busuk dari tempat kejadian sampai keluar itu dan sang istri tetap bertahan di dalam rumah. Ini yang jadi pertanyaan sebenarnya. Apakah memang orang misalnya ketika Anda menyebut dengan gangguan mental itu mampu bertahan seperti itu, tidak ada keinginan untuk keluar, meminta pertolongan? Ya, pada apa yang terjadi pada kasus di Kalideres maupun Cinere memperlihatkan demikian. Yang meninggal belakangan itu hidup dengan mayat dan dengan segala aromanya kan. Jadi bahkan pada konteks kasus di Cinere itu memang dipersiapkan ya. Ada dalam bahasa Jepang itu namanya hikikomori katanya itu ya. Jadi semacam ritus untuk mempersiapkan kematian yang juga akan datang pada dirinya,
setelah sebelumnya datang pada dalam hal ini ibunya pada kasus Cinere. Nah, apakah hal yang sama juga terjadi pada kasus di Koja? Who knows? Oke, tapi Pak Adrianus kenapa ya? Saya katakan ini fenomena karena dalam setahun ini sudah 3 kali terjadi hal yang hampir mirip begitu. Ada apa ya sebenarnya? Apa yang membuat orang sampai seperti ini ya? Karena kita sekarang memang dididik untuk hidup sendiri ya, hidup stand alone gitu, dan kalau kemudian ada apa-apa maka kita tanggung sendiri akibatnya. Sebagai contoh misalnya ada beberapa kasus di Jakarta ini di mana orang meninggal di apartemen tinggal sendirian dan kemudian baru ketahuan setelah baunya kemana-mana begitu ya. Nah, itu pada konteks strata yang lebih atas. Nah, pada strata yang lebih bawah, demikian juga yang tinggal di perumahan yang ada di tanah, maka situasinya sama, tidak mau bergaul dengan orang lain, tidak memutus komunikasi dengan orang lain, dan kalau ada apa-apa ya begini nih situasinya, ironis dan mengenaskan begitu. Oke, dan hal seperti itu memang ada semacam keinginan dari dirinya sendiri untuk melakukan seperti itu, Pak? Ya ini pilihan ya, memilih kehidupan yang mundur itu pilihan, dan kalau memang misalnya pilihan itu memang pilihan yang sehat, sebagai contoh misalnya para rahib yang melakukan kegiatan kontemplasi ya, mundur dari kesibukan, itu tentu sehat. Tapi kalau mundurnya itu adalah karena ada semacam gaya hidup, demikian juga karena kemiskinan misalnya, atau karena ada semacam trauma sosial yang dialami, tentu itu nggak sehat. Dan sekali lagi, hidup ini nggak selamanya sehat, nggak selamanya kita senang, dan satu kali ketika ada masalah maka kita tidak bisa mendapatkan support system dari mana-mana begitu. Baik, support system penting sekali dari orang-orang terdekat kita. Pak Adrianus Meliala, kriminolog dari Universitas Indonesia. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia. Malam sehat selalu, Pak.